Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Buya Mahirdi beserta rombongan, Bapak Bupati Tanah Datar atau yang mewakili, Bapak Wakil Wali Kota Solo, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo datang ke Sumatera Barat setahun sebanyak 3 kali, sampai bulan sekali. Yang terakhir bedah buku di Ar-Rahmah, Baitur Rahmah. Hadir Pak Gubernur beserta Ibu. Berkesan bedah buku waktu itu karena langsung Ibu Gubernur bertanya, dan pertanyaan itu membuat ambo trauma. Pertanyaannya, Ustadz lagu bini apa alun? Jadi memang kalau alun nikah memang tidak berani dimulai ke Sumatera Barat. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi. Saya membaca buku ini, mungkin beberapa pertanyaan akan saya bahas. Sesudah itu nanti saya serahkan kembali ke moderator. Kita akan lanjutkan acara berikutnya. Saya pilih beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang di halaman 39. Pertanyaan ini disampaikan di Pekanbaru tanggal 5 April 2017, 4 tahun yang lalu. Kalau kita sakit, kita boleh berobat ke dokter, tapi kenapa tak boleh ke dukun? Bisa jadi yang bertanya ini dukun. Nah, kenapa ke dokter boleh? Padahal sama-sama memberikan resep. Kenapa ke dukun tak boleh? Karena dokter itu ada alasan logisnya. Kalau kapsul ini dimakan, obat ini dimakan, ada korelasinya dengan penyakit. Penyakit jantung ini obatnya, penyakit diabetes ini obatnya, penyakit darah tinggi ini obatnya. Sedangkan dukun tidak ada korelasinya sama sekali. Batu dimasukkan ke air diminum, batu ponari namanya, tiba-tiba hilang. Dan kemudian sebagian dukun ini berteman dengan jin, meminta kepada hantu setan. Dalam hadis dikatakan, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada dukun, falam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Dalam Al-Quran surat Al-Jin itu disampaikan memang ada sebagian manusia ini berkawan dengan setan, berteman dengan jin. Dukun-dukun itu rata-rata berteman dengan jin. Dukun yang tidak berkawan dengan jin cuma dukun sunat. Yang lain daripada itu berteman dengan jin. Wa annahu kana rijalun minal insi, ada sebagian manusia ya'udzuna birijalin minal jinni. Mereka minta perlindungan, berkawan, minta konsultasi kepada jin. Fazaduhum rahaqa, mereka semakin tenggelam dalam dosa dan kesalahan. Jadi itulah alasan maka bagi masyarakat yang masih berobat kepada dukun supaya beralih ke ruqyah. Alhamdulillah di Sumatera Barat banyak ustaz-ustaz kita yang bisa meruqyah. Sahabat-sahabat kita alumni Mesir membuka terapi dengan habba sauda. Habba sauda ada hadisnya. Al-habbatu sauda shifaa'un min kulli da'. Habba sauda obat dari segala macam penyakit. Madu juga ada hadisnya. Alaikum bisyifa'ini al-asal wal Qur'an. Hendaklah kamu berobat dengan 2 obat, baca Quran dan minum madu. Tapi tidak semua hadis tentang makanan ini hadisnya sahih. Ada juga hadis al-bazinjan shifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu yang membuat tukang jual terong. Nah, jadi tanyalah ke ustaz, alim ulama, guru-guru, supaya kita selamat dari jebakan-jebakan dukun ini. Yang gue yakin kalau video gue di-upload, dukun-dukun banyak juga yang sakit hati.
Beko ID Ikatan Dukun Indonesia akan mensomasi Ambo. Ambo tidak khawatir karena pas aku bawa acara akan dibawa juga. Tentu Pak Gubernur akan membela kan. Kalau kita takut menyampaikan, kita akan susah karena semua isi agama itu pasti orang benci. Cerita tentang Komar, tentu pabrik minuman Komar marah. Cerita tentang judi, maka orang yang punya praktek judi tersinggung. Jadi kalau kita pikirkan orang marah, kita tidak akan pernah menyampaikan kebenaran. Yang paling marah orang hari ini adalah Pak Gubernur. Siapa itu? Pak Konvensional. Karena beliau beserta bupati, kepala daerah, wali kota berhasil menyelamatkan dari riba. Kita ucapkan tahniah selamat. Kalau ada orang mengatakan bupati kami rajin puasa Senin, bupati kami rajin sholat duha, bupati kami rajin baca surat Al-Kahfi, itu bukan amal bupati, itu amal ama-ama. Amal bupati, amal pejabat adalah merubah konvensional menjadi syariah. Itu baru amal bupati. Itu baru amal gubernur, amal wali kota. Itulah amal yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya hanya mengajak, mengimbau. Saya Abdul Somad mengajak, mengimbau kepada seluruh rencana Ambo dimanapun berada. Marilah tarik uangnya dari bank konvensional, alihkan ke bank nagari syariah. Di perantauan semuanya alihkan ke bank nagari syariah. Sumando-sumando, tetangga, sahabat, kerabat, alihkan ke bank nagari syariah. Mari kita support karena ini adalah amal jariah yang akan mengalir sampai mati insya Allah. Jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang memilih. Tapi amal jariah bank nagari syariah mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Ada direkam tadi untuk diupload di Instagram. Halaman 71. Apakah wudhu kita batal kalau bersentuhan dengan suami, dengan istri, dengan perempuan yang tak mahram? Tak wudhu. Sebagian sahabat-sahabat dari Muhammadiyah mengatakan tak batal. Yang dari Perti, Nahdlatul Ulama, kaum mengatakan batal. Di masjid ini mengatakan tak batal. Masjid ini mengatakan batal. Laki-laki perempuan bersentuhan batal. Jadi jamaah bingung. Maka saya selalu menyampaikan mazhab-mazhab pendapat ulama. Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Laki-laki perempuan bersentuhan itu tidak batal. Karena Allah masumun nisa. Maaf artinya jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kalau hanya bersentuh kulit tak batal. Kalau menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat, bersentuh bersyahwat baru batal. Kalau tak bersyahwat tak batal. Menurut mazhab Syafi'i, bersyahwat tak bersyahwat batal. Jadi kalau ada tetangga kawan sahabat kita, dia bersentuhan dengan perempuan waktu undangan. Setelah itu pulang dia ke rumah, terdengar azan, langsung sholat ke surau, ke musola, ke masjid. Kenapa tidak berwudu? Saya tak ada nafsu. Saya hanya bersentuh, ucapkan selamat, saya tak nafsu. Berarti dia pakai mazhab Maliki. Lalu kemudian saya kalau bersentuhan, saya bilang lagi wudu, saya sholat. Berarti saya pakai mazhab Syafi'i. Jadi pakai mazhab Maliki sah. Mazhab Syafi'i sah, mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, keempat-empat imam ini ahlu sunnah wal jamaah. Tidak perlu dipertentangkan, tak perlu berkelahi bercakap gara-gara ini. Dikhawatirkan kalau berkelahi antara menyebutnya batal dengan tak batal, dan galak dan tak sembahyang. Jadi bagaimana membahas? Tentu membahas masalah klik-klik dengan kelilat-kelilat panjang itu tidak cukup. Ya setuntas
selalu saya sampaikan supaya dikaji di masjid dari maghrib dan isya, tidak usah panjang-panjang pembahasan, satu kali pembahasan tapi tuntas, selesai, supaya masyarakat dicerdaskan, tidak lagi sibuk dengan khilafiyah, tapi mulai berpikir bagaimana kemajuan umat di masa akan datang, bagaimana di setiap kenegarian berlomba-lomba membuat rumah Quran, rumah tahfiz Quran. Senang kita melihat anak kita tadi hafal nama ya tasawuf. Nah itu yang perlu, sehingga kita tidak mampu habis waktu mubazir dibuat membangkit masalah khilafiyah. Ya. Halaman 93. Bolehkah saat sujud terakhir kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah waktu di Makkah, betapa tak adilnya Allah. Karena kita di tanah datar berarti jauh, Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Yang paling dekat waktu sujud, faksiru fi du'a, perbanyaklah doa waktu sujud. Tapi kalau memakai selain bahasa Arab, maka sholatnya batal. Maka bolehkah kita pakai bahasa Minang, bahasa daerah, bahasa Melayu? Boleh, tapi di dalam hati tidak dilafazkan di mulut. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Terserah bacaan sujud yang maksud yang ada dalam hadis. Sesudah itu bacalah doa-doa. Begitu juga sesudah tasyahud, sebelum salam dianjurkan juga membaca doa-doa. Allahumma fili ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa asrartu wa ta'ala min yatal qadimatan wa fi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis itu mintalah doa-doa untuk kesehatan, untuk anak, untuk keluarga sampai sebelum salam. Tapi kalau bisa doa ini panjang ketika sholat sendiri. Adapun menjadi imam jangan panjang-panjang, beko makmum tobat hitam. Kalau hari waktu bagi tahu ampuh ya. Sebelum ini lagi. Halaman 134. Apakah wajib mengeluarkan zakat emas yang kita pakai? Ibu-ibu tolong jangan tersinggung, karena ini sudah aku pilih tadi sebelum aku baca lihat ameh ama. Bukan tiba-tiba aku pilih dari tadi lah dilipat. Apakah wajib mengeluarkan zakat emas? Zakat emas yang menjadi perhiasan perempuan, subang, gelang, anting, rantai, gelang kaki, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dikeluarkan sekali seumur hidup. Jadi kalau ibu-ibu lebih condong kepada pendapat yang pertama, pulang dari sini ambil gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki, cincin, maka keluarkan zakatnya sekali seumur hidup 2,5%. Pendapat yang kedua, tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram kali 200 dinar sama dengan 850 gram. 850 gram itu sekilo kurang 1,5. Jadi menurut pendapat kedua, kalau belum sampai nisab sekilo kurang 1,5, 850 gram tidak ada zakatnya. Dari dua pendapat ini Ustaz Somad condong kemana? Ambo condong pada pendapat nan patamo. Sebab kalau menunggu pendapat nan kedua, banyak ibu-ibu yang tidak berzakat. Menunggu sekilo kurang 1,5. Maka pendapat pertama ini dipakai siapapun yang punya gelang, sumbang, rantai, anting, gelang kaki, cincin, keluarkanlah zakatnya sekali seumur hidup, tidak pakai nisab. Tak ditentukan beratnya berapa, keluarkan saja 2,5%. 2,5% itu berapa Ustaz?
Kalau sejuta berarti 25.000. Sejuta 25.000. Jadi kalau gelang, rantai, subang, anting, gigi pun ameh, beratnya 1 on. 1 on berarti 100 gram. 1 gram ini sejuta. 100 gram berarti 100 juta. Berarti keluarkanlah 2 juta sekali. Saya bicara ke situ karena kalau menunggu 850 gram nanti banyak emas perhiasan perempuan yang tidak dizakati. Adapun emas bapak kalau punya cincin emas maka tidak, laki-laki tak boleh pakai cincin emas. Wahidul zahab wal harir lil unsa min ummati, aku halalkan emas dan sutra bagi perempuan. Wa uharrimuhuma lirijal, aku halalkan bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki punya gelang, punya cincin, maka dia masuknya bukan pada zakat perhiasan, tapi masuk zakat simpanan. Kalau zakat simpanan nisabnya berapa? Nisabnya 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Kali 20 dinar sama dengan 85 gram. Siapa saja yang punya emas batangan, emas perhiasan punya laki-laki, maka dia akan emas simpanan seberat 85 gram sudah wajib dikeluarkan zakat 2,5%. 85 gram itu 1 gram sejuta berarti 85 juta. Keluarkanlah 25.000 kali 85. Diserahkan ke Basnas Kabupaten Tanah Datar, Basnas Provinsi, supaya disalurkan lebih bermanfaat buat umat. Ini tentang perhiasan. Halaman 139. Bagi seorang laki-laki mana yang harus dinafkahinya, ibunya atau istrinya, sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia. Laki-laki yang wajib dia nafkahi istri, anak, orang tua, mertua kalau tak mampu. Maka tidak boleh dia berzakat kepada orang yang wajib dia nafkahi. Tak boleh saya pergi ke rumah amak, ke abah ambu waginya, ikut 5 juta sekaligus zakat ambu dan sah. Itu namanya sekali dayung buti pulau terlampau. Laki-laki tidak boleh memberikan zakat pada orang yang wajib dia nafkahi. Yang wajib dinafkahi laki-laki itu istrinya, anaknya, ibunya, ayahnya, mertuanya. Saudara kandung tak wajib dinafkahi, tapi dia tolong, maka boleh berzakat. Laki-laki tidak boleh berzakat ke istrinya karena istrinya wajib dia nafkahi, tapi istri boleh berzakat ke suami. Mana tahu ibu bisnismen, suaminya tak ada pemasukan, maka dia boleh berzakat. Udah ikut zakat ambo dan macam-macam. Lalu bagaimana dengan istri dan ibu tadi? Sesuailah dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tidak ditetapkan angka nominal persentase, diagak-agaklah. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi di situ. Kalau tradisi di tanah datar belanja seorang istri misalnya 10 juta atau 5 juta atau 3 juta, maka bil ma'ruf, yang dipakai standar di daerah itu. Jangan yang dipakai standar perempuan di Korea Utara, karena lain daerah, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain keperluannya. Halaman 145. Jika kami berpuasa padahal umur kami belum akil baligh, lantas pahalanya untuk siapa? Untuk orang tua. Pahala mendidik anak-anak. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu sholat. Wa hum abna'u sab'a sinin, umur mereka 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukullah umur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Maka orang tua dapat pahala. Nanti setelah anak akil balik, pahalanya anak dapat pahala, orang tua pun tetap dapat. Orang tua kenapa dapat? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala yang sama. Usahakan ibu-ibu, uni-uni, ama-ama mengajarkan wudhu ke anak
mengajarkan alif bata al-fatihah ke anak supaya apa? Supaya setiap inyo sholat, inyo membaca Quran, pahalanya mengalir ke awak guru. Nampak kamu mengajar alif bata, alif yate, alif dewawari, depan dua yate, alif depan pun ama ambo. Nampak kamu mengajarkan ambo Quran dari al-fatihah sampai ke anas, ama ambo. Jadi sampai kini pahalanya tetap mengalir. Jadi banyak orang menganggap kami kok bukan ustazah, tidak profesor, dokter, bukan buya, bukan alim lama. Jangan berkecil hati, ajarkan anak-anak kita, maka dia tetap menjadi amal jariah. Terang alam kubur, lapang alam bangsa. Halaman 155. Apakah kita mendapat pahala juga jika kita mengganti puasa orang tua kita? Man mata syakonan mati, wa alaihi siyamun punya hutang puasa. Soma'an huwalihu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama tentang wajib menggantikan puasa orang tua. Amak awak waktu mengandung indah puasa 3 tahun. Tahun pertama waktu mengandung, tahun kedua menyusukan, tahun ketiga menyusukan 2 tahun. Tahun keempat ini akan puasa, adik awak belum muncul. Bayangkan itu banyak utang puasa. Maka saya tidak hanya sekedar menceramahi orang. Saya tanya almarhumah ama ambo, amak barari puasa amak tinggal, ambulah belajar, tu ganti. Maka setiap hari Senin, Kamis, Senin puasa dengan niat qadha. Perempuan yang puasa hari Senin, hari Kamis dengan niat qadha, maka ini dapat 2. Qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunnah. Ama ambo umur 71 tahun, meninggal hari Senin, habis makan sahur dalam keadaan puasa sunnah. Tapi ambo nak maksanya, kalau ama tidak sanggup puasa, ambo bayarkan fidyah. Enggak, ambo kue puasa. Dia sehat, tidak pernah sakit, sehat walafiat. Jadi ibu-ibu bagus puasa sehat sekaligus mengobok puasa yang lain. Ditulis. Yang belum lunas tulis punya hutang puasa sekian hari. Ketika meninggal maka anak memanggil adia uni uda sadonyo datang ke rumah adonan kan awak bagi-bagi. Disangkonya agi tanah, bukunya bagi hutang puasa. Apakah ketika hutang puasa ini dibagi, anak yang melaksanakan itu dapat pahalanya? Dapat, termasuk bakti dia kepada orang tua. Wadailullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada manusia banyak orang takut tak terbayar, hutang kepada Allah. Betapa banyak anak-anak ketika melepas jenazah orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, andai tolan, siapa saja yang ada sanggup tahu hutang kepada orang tua kami silakan datang. Hutang kepada Allah dia tak peduli. Padahal hutang kepada Allah lebih wajib untuk ditunaikan. Halaman 163. 3 menit lagi. Apakah mabrur haji orang yang berangkat haji dari hasil korupsi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Dijawab oleh malaikat, la labbaik wa la sa'daik. Kau tidak dapat panggilan haji. Kenapa tidak dapat panggilan? Zaduhu haram, karena berangkat dengan duit haram. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, pakailah hartamu min thayyibat, yang baik-baik. Berapa banyak orang Minangkabau yang hajinya tak diterima karena berangkat dengan uang riba. Tapi setelah 2021 selamat dari riba karena bank syariah, bank nagari syariah. Amin. Nyanyi kelanjutan tiap 15 menit sekali. Halaman 169. Bagaimana hukum anak yang belum balik diikutkan kurban oleh orang tuanya? Boleh. Dalilnya mana? Waktu Nabi menyembelih kambing, nyampe kambing dan patamu, Allahum akbar, Allahum akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ini terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain, masih ketek. Lalu kemudian nyampe kambing cek lain,
Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Itu menunjukkan boleh berkurban untuk orang yang masih hidup. Iko sapi 2,5 juta untuk ambo, 2,5 juta untuk bini ambo, 2,5 juta untuk anak ambo, 2,5 juta untuk menantu ambo, 2,5 juta untuk cucu ambo. Boleh. Adapun orang yang berkurban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, itu kurban kelas ekonomi. 1 ekor lembu 7 orang VIP. Yang kelas paling hebat yang dilakukan Nabi waktu haji wada, inyo surang 100 ekor unta. Itu yang paling mantap. Masuk surga VVIP bersama Pak Gubernur. Terakhir kan? Apakah membaca Yasin beramai-ramai di rumah itu termasuk bid'ah? Halaman 177. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, dia datang pada hari kiamat memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Surat Yasin itu Quran apa tidak Quran? Quran. Jadi membaca Yasin elok. Yang tidak elok itu sumui duit membaca Yasin. Seolah-olah tidak ada surat yang lain. Ambo termasuk tidak setuju kalau selamanya pengajian ibu-ibu baca Yasin. Tapi Ambo tidak melarang mereka baca Yasin. Ibu-ibu, kita baca Yasin, tapi kita robah, kita baca tafsir surat Yasin. Khatam. Tafsir surat Yasin, khatam di Masjid Syakirin. Sesudah khatam tafsir surat Yasin, pertemuan ini kita pindah ke tafsir surat An-Naba juz 30. Khatam juz 30. Habis itu Ambo pun tidak datang lagi. Dia tidak jual ceramah tabligh lain. Jadi begitu cara Ambo untuk memperbaiki masyarakat. Jadi kalau kita tidak senang dengan tradisi masyarakat, kita isi dengan pertemuan ini kita tidak baca Yasin lagi, tapi memperbaiki tahsin. Selama itu baca bersama-sama, tapi membaca bersama itu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah itu baik dengan syarat bacaannya kualitasnya sama. Tapi kalau bacaannya tak sama makruh, karena yang bacaannya tak bagus dia tidak sadar. Disangkanya bacaannya elok juga. Sebabnya tidak mendengar suara ini bersama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dia tidak dengar suara ini. Padahal bacaannya salah. Rupanya waktu baca dah lo yang Arab dibaca. Ya asin gitu. Rupanya baca Latin. Nah terus itu diperbaiki tafsir bacaan baru baca bersama. Kalau tidak baik bacaannya makruh hukumnya. Berubah kali Quran wal Quran bil anu. Berapa banyak orang baca Quran bilangan Quran karena panjang pendek mat idolok ifak wal guna bila guna tak tepat. Alhamdulillah bulan kalau banyak para kori-kori internasional, banyak juara-juara memperbaiki bacaan Al-Quran. Demikian, mohon maaf saya kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.